Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Februari, hari Senin. Mau jam 11 bentar lagi. Sekarang gue lagi mau main F1 Challenge. Gue masuk tanggal 20 Februari, masuk kuliah setelah libur 3 bulan, masuk ke semester 2. Kangen gue sama teman-teman, kangen untuk kembali berpikir. Jujur, selama gue di rumah selama 3 bulan, gue memang berpikir, cuman gue gak punya teman diskusi. Gue gak mendapatkan insight baru, gak mendapatkan ilmu baru dari otak-otak yang lain gitu loh. Dan ya itulah kenapa gue pengen untuk cepat-cepat kembali kuliah gitu. Karena di saat gue kuliah, gue berada di lingkungan yang sangat mendukung untuk gue bisa berpikir dan gue bisa mendapatkan pendapat baru tentang satu hal yang menurut gue pikirin gitu. Dan ya selain untuk kembali mendapatkan ilmu baru ya dari teman-teman gitu, dari sesi diskusi pas perkuliahan juga ya. Nanti gue nggak munafik, gue kangen sama teman-teman cewek gue. Ya namanya cowok lah, rindu melihat paras cantik dari para wanita gitulah. Akulah Arjuna, guys, nyanyi nggak tuh? Ya, btw gue sekarang lagi berusaha mengistiqomahkan hati gue untuk seorang wanita. Yang wanita ini dia punya kemampuan sebetulnya ya, kelebihan lah diantara, kalau dibandingkan dengan wanita-wanita lain, dia punya kelebihan pengalaman dalam memimpin dan juga ilmunya yang luar biasa luas. Dan gue juga udah mengingatkan dalam hati gue kalau gue akan mengistiqomahkan hati gue untuk mencari seorang wanita atau istri dengan kriteria harus berpendidikan tentunya, yang juga open minded. Dan kenapa gue memilih dua kriteria tersebut adalah karena gue membutuhkan seorang wanita yang seperti itu untuk mendidik anak-anak gue. Gue membutuhkan guru pertama untuk anak-anak gue. Yang jujur, gue tidak mau anak-anak gue dididik oleh wanita yang sembarangan, wanita yang bukan berpendidikan sih betulnya, wanita yang wanita yang kuring lah. Bahasa gue hanya kuring gitu loh. Tapi bukan berarti gue mendiskreditkan wanita lain ya, selain wanita yang gue suka ini. Gue juga melihat dia cuma baru dari covernya doang gitu loh. Gue masih belum tahu dalamnya kayak gimana. Tapi ya seenggaknya gue udah punya gambaran loh gitu tentang dia. Dan kalau misalkan mau berbicara tentang paras, gue ngerasa dia adalah tipikal yang parasnya itu biasa, tapi gue nyaman berada di dekat dia di saat gue melihat paras dia. Gue pernah dengar juga dari Nabi Muhammad bahwa yang pada intinya ya, kita itu sebagai laki-laki boleh memilih pasangan hidup. Dan dalam memilih pasangan hidup disarankan kriterianya adalah di saat kita melihat parasnya kita merasakan kenyamanan, atau di saat kita berada di dekatnya kita merasa tenang dan damai gitu. Dan ya gue merasakan hal itu di samping dia. Walaupun gue gak tahu bagaimana perasaan dia ke gue, tapi
Ya, gue harap dia bisa menjadi seperti yang gue inginkan, ibu dari anak-anak gue, ini guru pertama untuk anak-anak gue. Tapi ya masa depan siapa yang tahu gitu loh. Gue menginginkan A, Tuhan bisa aja ngasih gue B. Saat gue pengen B, Tuhan pengen ngasih gue A. Kehidupan tuh lucu. Perempuan ini adalah perempuan yang pertama gue suka di masa-masa gue kuliah. Pertama kali gue menyukai wanita ini adalah saat dia mengajukan diri menjadi pemimpin untuk gue di dunia perkuliahan ini. Gue gak gengsi dengan keberhasilan dia menjadi pemimpin untuk gue. Justru gue sangat respect sama dia. Gue menyukai dia karena hal itu, keberanian dia, dan juga setahu gue pengetahuan gue, dia sebenarnya juga udah punya pengalaman gitu dalam memimpin sebuah kelompok. Yang gue membutuhkan hal itu untuk ada di dalam pernikahan gue. Bukan berarti gue gak bisa memimpin sebuah kelompok keluarga, tapi gue adalah seorang suami. Kelak ya, gue akan menjadi seorang suami. Dan seorang suami gak mungkin ada di rumah terus gitu loh. Ya kalau misalnya mau berbicara tentang lapangan pekerjaan, ya tentunya bisa aja gue berada di rumah terus. Dalam artian gue ngambil kerjaan yang bisa gue kerjain dari rumah, seperti ya content creator gitu. Tapi kan kita berbicara tentang hal yang general aja deh, yang secara umum, bahwa kerja bagi seorang pria ya di luar rumah gitu loh. Dan gue juga sudah gue pengennya gue tuh kerja di luar rumah, bukan di dalam rumah, karena gue sudah dididik gitu loh. Lebih tepatnya gue sudah mendidik diri gue sendiri untuk menjadikan rumah bukan sebagai tempat kerja, bukan sebagai tempat untuk belajar gitu loh, secara formal, melainkan rumah adalah tempat dimana gue bisa bersantai, dimana gue bisa menikmati hidup, dimana gue bisa menikmati anugerah dari Tuhan yang berupa itu adalah ketenangan. Tempat dimana gue bisa bercengkrama dengan keluarga gue terfokus kepada anak gue dan istri gue, dan tidak terfokus pada pekerjaan. Dan untuk urusan pekerjaan tentunya gue bakal nyerahin sebagiannya ke istri gue, yang pekerjaan tersebut khususnya ya yang akan diemban oleh istri gue adalah mendidik anak. Gue gak mau anak gue dididik, atau lebih tepatnya diurus oleh orang lain, pembantu kah, babysitter kah. Gue sangat tidak meridoi hal itu untuk dilakukan oleh istri gue. Istri gue bahkan sebelum pernikahan gue akan berpesan kepada dia, kalau misalkan lu bener mau jadi istri gue, maka satu tugas lu, kewajiban lu, satu-satunya yang wajib gak boleh lu tinggalin dalam kondisi apapun adalah lu harus mendoakan anak lu, dan lu harus mendidik anak lu. Karena doa lu itu sudah pasti dijabah oleh Allah, doa seorang ibu pada anaknya. Dan untuk mendidik seorang anak, gue bukan tipikal orang yang bisa mendidik seorang anak, karena anak-anak kadang ya dari pandangan gue ya, anak-anak tuh sebagiannya tuh rese gitu loh. Susah untuk dikasih tahu, dan gue nggak yakin gue punya kesabaran sesabar seorang wanita gitu loh. Terlebih juga dari pengalaman hidup gue, dari kisah hidup gue nggak yakin gue bisa menjadi seorang pria yang penyabar. Maka dari itu gue membutuhkan dia. Dan ya entah dia akan menjadi milik gue atau enggak, ya itu urusan nantilah. Yang penting mah sekarang gue berusaha untuk memantaskan diri gue untuk bisa berada di samping dia. Tapi sekarang kendalanya adalah gue, seperti tadi gue bilang tentang rumah gitu loh,
gue menganggap rumah adalah tempat dimana gue bisa bersantai, tidak mengerjakan suatu tugas yang formal, belajar secara formal, bekerja secara formal. Dan itu menjadi hambatan untuk gue bisa mendekati dia, memantaskan diri lebih tepatnya. Karena selama liburan ya gue di rumah 3 bulan gue nggak belajar sama sekali. Ya belajar sih, tapi ya belajar bukan hal yang formal gitu. Semau gue belajar tentang kehidupan lah, bukan belajar secara akademik yang diharapkan oleh para mertua gitu loh dari menantu-menantunya. Jadi ya gue selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu gue di perkuliahan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Karena gue sangat menyadari diri gue saat di rumah itu gak bisa belajar secara akademik dengan serius. Gue gak bisa seperti itu. Dan diperkuat lagi dengan gue tidak mau gitu loh belajar secara formal di rumah. Bahkan pas kelas 9 itu kan gue bimbel kelas. Gue gak menikmati hal itu. Gue sangat tidak mengambil kebaikan dari bimbel tersebut. Dan gue merasa gak nyaman. Itu bukan diri gue. Orang bimbel gitu bukan gaya gue gitu. Gaya gue ya belajar secara serius di sekolah. Dan terbukti di saat gue belajar di sekolah, gue bisa sangat fokus gitu loh. Gue sangat merasa kesal dengan teman-teman gue yang nggak menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar gitu, malah tempat untuk bermain gitu tepatnya. Mereka mendistract pikiran mereka sendiri. Walaupun ya memang gue nggak bisa ngatur pikiran mereka, itu adalah hak mereka bagaimanapun ya silahkan gitu. Untuk gue pribadi, gue lebih suka belajar di sekolah atau lembaga pendidikan. Dan BTW ya, soal yang tadi gue bilang, gue belajar tentang bukan hal formal selama liburan ini. Gue belajar tentang kehidupan, gue belajar tentang agama, gue belajar tentang bagaimana caranya menjadi seorang suami yang baik bahkan sebelum gue menikah ya. Dan juga ya, gue mengembangkan pemikiran gue tentang pernikahan. Gue mengembangkan pemikiran gue tentang definisi dari seorang suami, definisi dari seorang istri, dan definisi dari seorang anak, serta tujuan yang harus gue capai, dan serta juga fungsi dari pernikahan. Kalau berbicara soal definisi atau makna dari seorang suami adalah, menurut gue ya, dari apa yang telah gue pelajarin, pada intinya suami itu mengemban setidaknya 4 beban yang wajib dia pikul setelah dia menghalalkan seorang wanita untuk menjadi istrinya, untuk dijadikan sebagai istri. Seorang ayah bertugas untuk menjaga serta menafkahi anak perempuannya. Seorang ibu bertugas untuk mendidik serta merawat anaknya. Dan gua kelak sebagai suami akan menjalani keempat tugas tersebut dalam diri gue sendiri. Gue pernah berkata kepada temen gue bahwa pria yang menikahi seorang wanita adalah pria yang bodoh. Didasari dari pemikiran gue yang tadi gitu loh, tentang 4 tugas yang dipegang oleh 2 orang sebelumnya. Sekarang saat gue menjadi suami, gue memikul beban tersebut sendirian. Dan untuk pemikiran tersebut, gue sangat merasa ya, gue bisa menjadikan hal itu sebagai landasan atau fondasi gue dalam membangun rumah tangga. Kenapa gue bilang bisa menjadikan hal itu sebagai landasan atau fondasi gue dalam membangun rumah tangga? Ialah karena gue sudah meniatkan dalam hati gue kalau gue akan men-treat istri gue dengan halus. Gue akan lebih mengedepankan deep talk ketimbang perdebatan dalam rumah tangga. Dalam hari ini perdebatan yang negatif ya, karena negatif gue akan menghindari hal itu.
Kalau masa perdebatan tentang ilmu pengetahuan kah atau ideologi, itu ya wajar lah, karena setiap manusia punya pandangan berbeda tentang setiap pemikiran dan cara mereka mendefinisikannya. Dan pada intinya gue sangat menginginkan wanita yang seperti itu, wanita yang bersedia untuk mengemban amanah tersebut dari gue. Karena di saat gue menikahi dia, gue juga sudah siap untuk mengemban amanah dari orang tuanya. Gue juga minta timbal balik dari lu. Gue sudah mengemban tanggung jawab, lu pun juga harus mengemban tanggung jawab. Karena ya gue ini anak hukum. Dosen gue pernah berkata bahwa hukum adalah tunggangan dari kita manusia dalam mewujudkan satu harapan, dalam menggapai satu angan, dalam menuju satu tujuan gitu loh. Maka di saat gue sudah mendapatkan hukum gue berupa kewajiban, gue juga harus memberikan hukum yang lain kepada orang yang mendapatkan hak dari gue, yaitu istri gue. Gue memberikan hak kepada istri gue berupa lu boleh pakai harta gue untuk lu gunakan sebagai biaya hidup lu. Lu boleh menggunakan harta gue untuk ya mencukupi segala kebutuhan lu gitu loh. Dan balas budi yang lu harus lakukan pada gue adalah lu wajib untuk mendidik anak-anak gue dengan baik gitu loh. Bukan dengan sempurna ya, dengan baik. Gue akan respect dengan proses yang lu jalanin dalam mendidik anak gue, jika lu mendidiknya dengan sungguh-sungguh tentunya. Dan gue sudah menjalani tugas gue untuk menjaga lu, untuk melindungi lu, memberikan lu perlindungan. Gue sudah menjalankan tugas gue sebagai suami dengan gue sudah memberikan pendidikan, menjaga lu, memberikan nafkah dan merawat lu. Maka tugas lu cuma satu, bentuk balas budi lu kepada gue. Lu wajib untuk mendidik anak gue dengan baik. Dan gue rasa itu adalah suatu hal yang tidak merugikan lu sedikit pun. Jadi ya kenapa lu harus mengeluh akan hal itu? Gue sangat membutuhkan wanita yang seperti itu. Namun ya belum juga gue bisa mendapatkan wanita yang demikian. Balik lagi ke apa yang pernah gue bilang barusan, bahwa ya tergantung kemauan Tuhan gitu loh. Tuhan mau gue mendapatkan istri yang seperti ini, ya udah gue terima. Tugas gue hanya berpikir positif gitu loh. Gue akan berusaha menganggap hal itu sebagai ujian untuk gue. Gue akan berusaha menganggap hal itu sebagai ladang gue untuk menambang pahala sebanyak-banyaknya gitu loh. Dan gue ya udah punya bekal lah untuk istri gue. Semisal istri gue sedang mengeluh tentang tugasnya, tentang beban yang dia emban sebagai istri, maka ya gue akan berbicara bahwa kalau lu mau merasa tugas lu menjadi lebih ringan, maka ya lu belajar tentang kisah dari para nabi, istri-istri nabi terdahulu, istri Nabi Ibrahim, istri Nabi Lut. Kalau lu mau belajar tentang ketakwaan, ya lu belajar dari kisahnya istrinya Nabi Ibrahim, atau bahkan istrinya Nabi Muhammad sekalipun gitu, Khadijah, Aisyah, dan beberapa istri lainnya. Atau kalau misalkan lu mau mengambil pelajaran dari satu keburukan yang dilakukan oleh seorang istri Nabi, maka lu bisa mempelajari kisah
istrinya Nabi Lut alaihissalam. Atau kalau misalkan lu mau menjadi seorang ibu yang baik, lu bisa menjadi seperti sosok Maryam. Dan jika lu ingin menjadikan anak lu sebagai anak-anak yang kuat secara mental, maka lu bisa belajar dari salah satu sahabiat Nabi Muhammad, atau artinya bibi dari Nabi Muhammad, ialah Sofia binti Abdul Muthalib. Bagaimana hebatnya beliau dalam mendidik Zubair bin Awam, hingga di satu momen, di saat peperangan di masa khilafah Umar mengirimkan 4 pasukan, lebih tepatnya 4 personil, yang dia sebut 4 personil ini memiliki kekuatan setara 4.000 pasukan. Jadi seorang tuh kekuatannya setara 1.000 lah. Dan salah satu diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan gue membutuhkan wanita seperti itu untuk mencetak kader-kader umat yang unggul gitu loh. Bukan cuma untuk agama, tapi untuk kemanusiaan juga. Gue melihat banyak umat Islam tertindas di sana sini. Gue telah memiliki banyak bukti bahwa umat Islam di era ini dalam lingkup negara pun sangat tertindas. Kita bisa melihat Libya, bagaimana pemerintahannya hancur setelah masyarakatnya dan para pemberontak mengkudeta Muammar Gaddafi. Kita bisa melihat Irak yang sekarang ya amburadul setelah Saddam Hussein meninggal. Kita bisa melihat siapa lagi tuh, Somalia, negara perompak, negara bajak laut lah istilahnya itu. Mereka itu secara nasionalisme menganut ajaran agama Islam, tapi ya mereka nggak menjalani syariatnya gitu loh. Ini gue berbicara sebagian dari mereka ya, gue nggak bicara semua orang-orang Somalia seperti itu. Tapi karena krisis ekonomi dan juga keterbelakangan ilmu pendidikan, mereka akhirnya harus menghadapi hal itu. Dan gue sangat gak mau Indonesia menjadi negara-negara seperti itu, ataupun seperti Sudan Selatan lah. Kita tahu Sudan Selatan adalah negara Islam, tapi juga menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Gue gak mau sampai anak cucu gue mengalami hal itu gitu, menjadi korban dari sebuah kemiskinan. Kita bisa lihat dari kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana mudahnya beliau dalam menggait hati dari mayoritas kalangan fakir miskin. Ataupun dari kisah-kisah Nabi terdahulu. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang di zaman tersebut adalah salah satu era kemajuan bangsa atau kemajuan umat manusia, peradaban manusia. Tapi mayoritas dari orang-orang kaya di zaman tersebut memilih untuk memberontak dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dan dikatakan pula sebagian besar dari mereka pengikutnya adalah orang-orang miskin gitu, orang-orang yang membutuhkan naungan. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kita berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang sudah jelas gitu. Bani Israel sangat tertindas di situ, dan Bani Israel tertindas artinya mereka miskin gitu loh. Bagaimana mereka setelah keluar dari Mesir, mereka harus berjalan jauh menuju Palestina. Dan di saat mereka berada di Palestina pun mereka harus merebut kembali kota yang sebelumnya sudah menjadi diwariskan dari leluhur mereka gitu untuk mereka tinggali. Tapi ya mereka pada akhirnya tidak menempati tempat tersebut karena 1-2 hal. Yang akhirnya mereka kembali ke daerah tersebut di zaman Musa alaihissalam. Tapi sebagian besar dari mereka memberontak dan tidak mau berperang untuk mengambil hak mereka. Hanya segelintir dari mereka, kaum Musa, yang ikut untuk memberontak, sebetulnya mengambil kembali harta tanah yang sudah direbut oleh bangsa-bangsa tersebut. Gue membutuhkan
istri yang seperti yang udah gue definisikan sebelumnya, untuk mencetak kader-kader seperti para nabi ini. Karena ya bukan berarti gue pengen anak gue jadi nabi ya, bukan gitu maksud gue, tapi gue ingin anak-anak gue memiliki sifat dari yang dimiliki para nabi gitu loh. Mereka berani mengorbankan jiwa raganya untuk membela kemanusiaan gitu loh. Mereka berani mengorbankan hartanya untuk kesejahteraan manusia. Dan untuk mencapai hal itu semua dibutuhkanlah seorang apa ya bahasanya, seorang ibu yang tidak lemah mentalnya, tidak cetek ilmunya. Karena untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan mental yang kuat dan juga ilmu yang luar biasa tinggi gitu loh. Semakin tinggi ilmu lu, maka semakin lebar pula wawasan lu. Dan semakin semakin mampu pula lu untuk menjadi orang yang open minded gitu loh. Semakin lu bisa menerima banyak pendapat dari berbagai sumber gitu loh. Karena untuk mendidik seorang anak, kita harus menggunakan pemikiran yang jernih, kita harus memiliki ilmu yang luar biasa tinggi. Karena anak-anak itu ya adalah makhluk yang paling rebel menurut gue. Bukan rebel sih, makhluk yang paling kacau lah untuk diatur gitu. Anggapannya anak itu seperti tanah liat. Di saat mereka kecil, mereka adalah tanah liat yang basah. Yang di saat lu berusaha untuk membentuk mereka, mereka malah amburadul jadinya gitu loh. Mereka masih bisa lembek-lembek gimana gitu loh, benyak gitu. Jadi ya lu bisa sangat dengan mudah membentuknya, tapi juga mereka bisa sangat mudah untuk kembali ke bentuk semula yang bentuk polosnya mereka. Dan semakin mereka dewasa, maka semakin mengeras pula tanah liat yang lu punya gitu loh. Dan di saat tanah liat itu sangat keras, maka semakin sulit untuk lu membentuknya. Dan di saat tanah liat ini udah gak memiliki tingkat kebasahan, maka ya anak ini udah gak bisa lu atur. Anak ini sudah harus lu lepas dari genggaman lu, dari pendidikan lu, dari jangkauan lu gitu loh. Dan gue gak mau di saat anak gue sudah memiliki pemikiran yang keras, di saat tanah liat ini sudah keras, si pembuat dari Gucci ini tidak berhasil membentuk Gucci-nya dengan indah gitu, dengan baik. Untuk membuat Gucci yang indah diperlukan seorang seniman atau ahli tanah liat, ahli ukir yang luar biasa hebat pula gitu loh. Dan ya gue rasa itu aja sih mau gue omongin sekarang. Mungkin cara gue dalam menyampaikan satu hal masih sangat amburadul. Ya ini adalah satu pembelajaran lah untuk gue, bagaimana gue bisa berbicara di depan layar kaca gitu. Oh my god ya ampun. Ya begitulah intinya. Sampai sini aja. Oh ya sorry, gue lupa salam tadi di awal. Ya intinya mah itu aja mau gue sampein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.